Wong edan. Betul kan? Bis mandek, mandek, menggok, shit. Nggak ada yang turun bangunkan, nggak ada. Saking saktinya orang gila itu. Wong edan. Jadi orang nggak mikir itu sakti. Kamu kalau pengen sakti jangan kakean mikir. Dikasih masalah model apapun kok terjawab terus ya, terjawab terus. Kenapa ini? Rumusnya apa? Kenapa selalu masalah? Tidak pernah jadi masalah buat beliau, tapi justru menjadi sesuatu yang luar biasa. Jawabannya, dia nggak pernah mau lihat soal. Yang dia lakukan adalah menghafalkan jawaban. Ikhwani rahimakumullah. Sudah gitu belum kita ini? Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa ini? Selama ini sibuk bahas masalah atau bahas jawaban? Masalah. Makanya mulai malam hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, rubah cara hidup Anda. Anda harus merubah cara hidup dengan pola pikir soal nggak perlu dilihat, jawaban harus dihafalkan. Urusan masalah. Nanya ini ya. Masalah itu ada enggak? Ada enggak? Ada. Kalau kamu lihat. Kalau udah kamu lihat, nggak ada. Saat ada masalah, ada enggak yang nggak masalah? Contoh, istri bermasalah, anak tidak bermasalah. Kamu pilih mana? Lihat istri atau lihat anak? Anehnya bukan lihat anak, tapi ketika lihat anak, kamu lihat istrimu. Sehingga anak pun dimarahin. Sama anak nggak enak. Dibawa masalah ini sampai ke wajah anak. Jadi masalah dilihat terus, anak yang nggak masalah justru tidak dilihat. Walian uripmu. Kalau istri itu kamu lihat jadi masalah, kamu nggak usah lihat istrimu, lihat anakmu. Jadi ketika kamu lihat istrimu, kamu lihat anakmu, nggak jadi masalah. Paham nggak? Yang dewasa paham, yang anak-anak nggak paham. Nah ini untuk dewasa ya. Begitu lihat anak gitu ya, lihat istri, kamu lihatnya anak. Jadi istrinya model bagaimanapun nggak masalah. Kenapa? Saya kelihatan anak saya. Anak saya menyenangkan kok. Istri saya mau ruwet gak jadi masalah. Sama juga suami. Suami ruwet, anak gak ruwet. Anak gak ruwet. Maka begitu lihat suami yang ruwet, yang kelihatan anaknya. Anakku menyenangkan. Anakku begini, anakku begini. Apapun dalam kehidupan ini setiap kali ada masalah, ada sisi yang gak masalah. Lah kenapa yang kita lihat masalahnya? Bukan yang tidak bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, simpel sajalah. Naik ke atas sini nih. Kalau nggak ada tangga itu naik ke atas sini masalah enggak? Mau naik ke atas nggak ada tangga, masalah enggak? Sekarang kalau adanya cuma tangga kayu, tangganya kayunya rapuh, masalah enggak? Masalah. Jadi kamu lihat tangga itu masalah juga. Sebetulnya tangga itu masalah atau jalan ke atas? Tangga yang rapuh itu masalah atau jalan ke atas? Jalan ke atas. Lah kamu lihatnya itu jalan ke atas atau masalah? Belum paham. Jadi kalau urusan tangga tidak paham, urusan harim insya Allah paham. Mas, kalian belum menikah toh? Ya, anggap ini rumah calon mertua ya. Ini calon mertua, anggap beliau calon mertua, saya calon istri. Calon mertua, ya saya calon istri. Kamu ada di situ, mau ke sini. Cuman di depan sini nih, depan sini ada kolam renang. Ada kolam renang, isinya ular berbisa. Isinya ular berbisa. Calon mertua ngomong, anak-anak semua yang berhasil renang sampai di sini akan saya nikahkan dengan Habib Novel. Yang lagi berperan jadi perempuan nih ya, akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya satu-satunya. Dan detik itu juga setelah saya nikahkan, dia mewarisi seluruh kekayaan saya. Ternyata dia orang terkaya nomor 5 di dunia. Pertanyaan saya, itu kolam renang yang ada ular berbisanya itu sebetulnya masalah atau jalan sukses? Masalah atau jalan sukses? Nah, orang yang melihat itu masalah nggak akan nyebur, betul? Orang yang lihat itu jalan sukses nyebur atau nggak nyebur? Nyebur, benar kan ya? Dia nggak lihat lagi ular berbisa, yang dilihat tuh
calon mertua orang terkaya nomor 5 di dunia. Wah, calon istriku cantik. Begitu aku sampai di situ dinikahkan, aku jadi orang terkaya nomor 5 di dunia. Ular berbisa nggak dipikir, pure. Betul? Orang yang lihat mungkin nganggap, wedan ini gendeng gila. Orang yang lihat kolam penuh ular berbisa kok diceburin, ya, yang nggak paham. Nah, dia paham. Dia mengatakan ini bukan kolam penuh ular berbisa, tapi ini adalah jalan sukses. Pertanyaan saya, kamu kalau ketemu masalah, kamu lihatnya itu masalah atau jalan sukses? Kalau kamu lihatnya itu masalah, hidupmu susah. Kalau lihatnya jalan sukses, hidupmu nikmat. Contoh terakhir nih, pas nanti ini. Ini semua nggak pakai mikir ya. Yang pakai mikir mesti gagal dari itu. Kobra, weling, wah mundur. Nggak jadi kagen mikir. Tapi yang lihatnya nggak lihat kobra, lihatnya wah calon mertua, calon istri, pure. Kok adalah yang model begitu selamat. Buktinya udah banyak, orang gila. Orang gila tuh dalam kasus kecelakaan lalu lintas minim, sangat minim. Orang gila tertabrak itu minim. Betul kan ya? Tapi orang waras tertabrak itu banyak. Orang gila tuh nyebrang nggak pernah mikir kok, dulur. Asli loh. Jalan raya terame di dunia nyebrang saja dah. Lah yang waras-waras tambah tabrakan. Cit, brak. Kakek mikir kan, ngerim nabrak akhirnya. Betul? Lah yang gila tambah noleh. Oh, gimana sih kok mobil ditabrak? Dia jalan santai-santai saja karena nggak pernah mikir. Orang gila tidur ya nyantai. Kan jenengan tadi sudah praktek ilmu gila dikit toh. Nggak mikir masuk angin, nggak mikir apa, nyatanya nggak masuk angin. Alhamdulillah. Tidur di tengah jalan. Orang gila tidur di tengah jalan, nggak ada yang berani ngusik. Wong edan. Betul kan? Bis mandek, mandek, menggok, shit. Nggak ada yang turun bangunkan, nggak ada. Saking saktinya orang gila itu. Wong edan. Jadi orang nggak mikir itu sakti. Kamu kalau pengen sakti jangan kakean mikir. Subhanallah, memang begitu nih. Ini sunatullah. Makanya orang gila satu datangi orang kuat 10, orang kuat 10-nya yang mikir. Lu becik ngedepi wong waras 30. Tiba wong edan siji. Betul kan ya? Aneh kan? Ngadepi orang gila satu takut. Ngadepi orang waras 30 dia berani. Kenapa? Wong edan gak iso diduga. Ngerti ini berakot, nyokot kan repot. Jurusnya tak terduga, mundur dia. Nah, saya ambil contoh satu. Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran tuh sudah ngasih contoh-contoh yang luar biasa. Nabi Yusuf itu kecil, umur 10, 11, 12 tahun, dibuang oleh kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakak Nabi Yusuf tuh nabi baik-baik loh ya. Jangan kamu terbawa oleh kisah kemudian kamu bayangkan dengan film, pola pikirmu sendiri. Saudara-saudara Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf ke sumur, langsung bayangannya dibunuh. Wah, itu saudaranya mau membunuh. Jadi kamu kalau kasar sama saudaramu nggak apa-apa. Saudara Nabi Yusuf aja sama Nabi Yusuf kasar kok, begitu kok. Kamu kan nggak seberapa kasar. Itu dibuang di sumur mau dibunuh. Salah. Dibuang di sumur bukan mau membunuh. Itu pilihan terbaik saudara-saudara Nabi Yusuf. Pilihan terbaik apa? Gimana caranya adik kita ini tidak kelihatan oleh ayah kita? Karena cemburu tuh ya. Adik kita lenyap, tapi nggak mati, tetap hidup. Caranya gimana? Taruh di rest area. Jadi kalau buang anak di rest area kan selamat toh ya. Mesti kan ditemu orang, betul kan? Nah, rest area di zaman Nabi Yusuf itu di perjalanan Padang Sahara, rest area itu namanya sumur. Nah, ini harus diterangkan. Kalau nggak diterangkan orang konotasinya dibuang ke sumur, dibunuh, ngawur kamu. Yang adab sama saudaranya para nabi. Dibuang ke sumur itu ditaruh di rest area. Karena di dalam sumur. Lu tuh di dalam sumur. Oh, coba pada sumur Jogja, Solo. Yang airnya banyak, dibuang situ kelelep mati gitu ya. Bukan. Sumur di tanah Arab sana itu airnya dangkal. Kemudian sumurnya juga tidak dalam, sumurnya nggak dalam. Subhanallah. Kenapa dipilih sumur? Biar bisa hidup minum air. Satu. Yang kedua, tempatnya musafir lalu. Musafir itu kalau lewat cari air di sumur. Jadi nanti kalau ada musafir, dia turunkan timba, adik saya bisa naik, selamat, hidup dan ditemu orang.
berarti Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Ya, dibuang ke sumur. Itu masalah atau enggak masalah? Buat Nabi Yusuf seharusnya masalah atau enggak masalah? Kasat mata, masalah atau enggak masalah? Masalah. Setelah itu ditemu sama orang, diambil, dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Diapain? Dijual. Dijualnya murah. Kenapa? Lah karena ini harta temuan yang nemukan orang yang nggak baik ya. Dia takut ini seperti orang kalau apa ya, tukang tadah itu loh. Dia dijual murah. Dibeli sama siapa? Menteri. Dijual, dibeli sama menteri. Akhirnya tinggal di istana. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur, diambil sama orang, dijual. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Tahap berikutnya dibeli sama menteri. Masalah atau enggak masalah? Lain judulnya. Ternyata dibeli sama menteri merubah. Itu bukan masalah. Berarti rencana Allah memang memindah Nabi Yusuf dari desa agar tinggal di istana. Berarti semua proses ini tadi dimasukkan ke sumur, diambil orang, dijual sebagai budak. Ini masalah atau jalan sukses? Nah, kenapa kamu berubah sekarang? Tadi kamu bilang masalah, sekarang bilang jalan sukses. Nabi Yusuf kemudian dicintai Zulaikha. Masalah atau jalan sukses? Kok ngomongnya jadi berubah lagi? Setelah dicintai Zulaikha, Nabi Yusuf masuk penjara, betul? Masuk penjara masalah atau bukan masalah? Kasat mata itu masalah. Di penjara Nabi Yusuf ketemu seorang pemuda yang merupakan pembantu raja. Dia dibebaskan, akhirnya jadi pembantu raja. Setelah itu raja dikasih mimpi yang takwilnya tidak mampu orang-orang ahli di zaman itu. Akhirnya pembantu itu ingat punya guru di penjara namanya Yusuf. Maka Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, disuruh takwilkan mimpi raja. Nabi Yusuf diangkat jadi orang kepercayaan raja dengan pangkat tertinggi di kerajaan. Berarti Nabi Yusuf dimasukkan penjara, masalah atau jalan sukses? Jadi semua episode yang tadi sebetulnya judulnya masalah. Kalau tahu endingnya namanya apa? Kalau tahu endingnya namanya apa? Sekarang cek hidupmu. Yang dulu kamu kira masalah, aneh, ternyata jalan sukses ya. Betul nggak? Saya ini kalau kuliah, saya nggak ngajar kalian hari ini mungkin. Gara-gara saya dulu tuh nggak boleh kuliah sama ibu saya nurut. Waktu itu saya kira, aduh masalah ini. Belajar benar-benar nggak boleh kuliah. Saya kira masalah. Ternyata justru larangan ibu yang saya taati itu jalan sukses yang luar biasa. Kalau nggak kenal teras dakwah. Nggak ada. Cek nih jalur hidupmu itu. Yang sudah terjadi ya. Hal-hal yang nggak enak. Contoh misalnya yang udah menikah tuh, sudah menikah. Kemudian kok pernah dulu kamu punya gitu loh ya. Saya mau ngomong gak enak, masa Ustadz ngomong begitu. Kamu punya ada apa ya, ngomong seorang pernah kamu cintai. Ternyata orang itu akhirnya jatuh cinta sama orang lain. Terus orang itu menikah dengan orang itu, kamu dibuang. Sakit hatimu ya. Terus kamu menikah dengan wanita lain yang kamu cintai setelah bertahun-tahun kemudian. Terus hari ini kamu tersenyum dan mengucap alhamdulillah, aku dulu gak nikah sama dia. Ternyata ditolak dia itu jalan sukses. Coba kalau aku sama dia, aku gak dapat kamu loh sayang. Masya Allah, dapat kamu cantik, menyenangkan, duitnya banyak, Masya Allah. Jadi penolakannya itu jalan sukses yang udah disiapkan Allah sekian lama untukku. Nah sementara sekarang dia hidupnya berantakan dan sakit-sakitan. Alhamdulillah, coba aku nikah sama dia, duitku habis buat biayai dia. Masya Allah, mulai mikir. Berarti penolakannya jalan sukses. Bisa enggak sekarang kalau hidup melihat apapun itu bukan masalah, itu jalan sukses. Dan kalau ada masalah apapun gak usah dilihat masalahnya, karena udah punya jawabannya. Sehingga kalau hidup menekuti jawaban, perlu gak kita mikir? Sebab semua jawaban dari Allah tidak perlu mikir. Keren ya. Sholat perlu mikir enggak? Enggak. Cuman zikir, ingat sama Allah. Betul. Istighfar perlu mikir enggak? Enggak. Silaturahim enggak perlu mikir. Assalamualaikum Bude, iya masa apa pagi ini sarapan? Ngomong begitu aja, budenya senangnya luar biasa. Pak Le gimana kabarnya? Cium tangan Pak Le-nya ya dengan senang hati. Gak perlu mikir, gak usah kaget mikir. Semua jawaban dari Allah. Tidak perlu proses berpikir, yang perlu proses beraksi, gerak.
aksi, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua proses menyelesaikan masalah yang kita pakai adalah fikir. Karena Allah nggak nyuruh kamu menyelesaikan masalahmu. Allah yang menjanjikan, aku yang akan bereskan masalahmu. Nah sekarang pilih mana? Dibereskan sama Allah atau membereskan sendiri? Pilih mana? Dibereskan sama Allah atau bereskan sendiri? Saya punya masalah kecil. 24 April harus lunaskan 2,6 M. 24 April harus lunaskan 2,6 M. Ya, sementara kerjaan cuma jual buku. Kerjaan cuma jual buku. Itu kan masalah ya. Kalau diukur itu masalah. Stok buku yang ada pun dijual semua, nggak akan mencapai angka itu. Jadi kalau pakai hitung-hitungan itu masalah. Kalau saya mikir masalah nggak akan duduk di sini. Saya akan bilang, mohon maaf, ini 24 April udah deket. Jadi saya akan duduk di rumah, saya akan pikirkan cara untuk melunaskan. Saya akan bla 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 pakai perencanaan A sampai Z, ini harus lunas. Kan gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu. Jawabannya udah punya kok. Jawabannya yang melunaskan itu Allah. Tugasmu apa? Ya sholawat. Tugasmu ngajar. Tugasmu bekti sama orang tua. Kamu doakan orang tuamu. Tugasku senangkan keluargamu. Senangkan teman-temanmu. Tugasmu istighfar yang banyak. Tugasmu sedekah. Nanti akan aku selesaikan. Enak toh? Enak enggak? Enak. Tapi setan bisikin, jangan ikut-ikut Habib Novel dan para Habib dan para kiai. Kenapa? Beda level bro. Dah, kalau kamu ikutin, kamu gelundung kamu delosor. Itu levelnya ulama, Habib, kiai. Kalau kamu nggak bisa, nggak jalan itu lu. Ini loh, jawabannya Allah dibilang nggak jalan, kan anehnya luar biasa. Jangan seperti itu. Kembalilah kepada jawaban, bukan pada masalah. Kalau udah punya jawaban, berarti nggak perlu mikir. Yang buat mikir karena nggak percaya sama jawaban dan merasa tidak ada jawaban, dan yang paling parah lupa kalau punya yang maha menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tugas saya sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada beliau yang bertanggung jawab di medan yang satu ini. Wal afu minkum.